Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 kelas Indralaya akan membahas materi mengenai ciri dan tugas perkembangan dewasa dini. Selamat menyimak. Baiklah, di sini saya Rizkansyah Ammar Diovani. Saya akan membahas poin yang pertama, yaitu mengenai ciri perkembangan pada masa dewasa dini. Yang pertama, masa pengaturan. Pada masa ini, seseorang akan mencoba-coba sebelum ia menentukan mana yang sesuai, cocok, dan memberi kepuasan permanen. Ketika ia sudah menemukan pola yang diyakinnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia akan mengembangkan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang cenderung akan menjadi kekhasannya selama sisa hidupnya. Yang kedua, masa usia produktif. Dinamakan sebagai masa produktif karena pada rentang usia ini merupakan masa-masa yang cocok dalam menentukan pasangan hidup, menikah, dan berproduksi menghasilkan anak. Pada masa ini, organ reproduksi sangat produktif dalam menghasilkan keturunan. Yang ketiga, masa dewasa. Dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. Hal ini dikarenakan seseorang harus mengadakan penyesuaian dengan peran barunya. Jika ia tidak dapat mengatasinya, maka akan menimbulkan masalah. Ada 3 faktor yang membuat masa ini begitu rumit. Yang pertama, individu ini kurang siap dalam menghadapi babak baru bagi dirinya dan tidak dapat menyesuaikan dengan babak baru atau peran baru ini. Yang kedua, karena kurang persiapan, maka ia kaget dengan 2 peran atau lebih yang harus diembannya secara serempak. Yang ketiga, ia tidak memperoleh bantuan dari orang tua atau siapapun dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, yang keempat, ketika seseorang berumur 20-an, kondisi emosionalnya tidak terkendali. Ia cenderung labil, resah, dan mudah memberontak. Pada masa ini juga, emosi seseorang sangat bergelora dan mudah tegang. Ia juga khawatir dengan status dalam pekerjaan yang belum tinggi dan posisinya yang baru sebagai orang tua. Namun ketika ia telah berumur 30-an, maka seseorang akan cenderung stabil dan tenang dalam emosi. Kelima, masa keterasingan sosial. Masa dewasa dini adalah masa di mana seseorang mengalami krisis isolasi. Ia terisolasi atau terasingkan dari kelompok sosial. Kegiatan sosial dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Hubungan dengan teman-teman sebaya juga menjadi renggang. Keterasingan diintensifkan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat untuk maju dalam berkarir. Selanjutnya yaitu ciri yang keenam, masa komitmen. Pada masa ini juga setiap individu mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen. Ia mulai membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen baru. Ketujuh, masa ketergantungan. Pada awal masa dewasa dini sampai akhir usia 20 tahunan, seseorang masih punya ketergantungan pada orang tua atau organisasi yang mengikatnya. Kedelapan, masa perubahan nilai. Nilai yang dimiliki seseorang ketika ia berada dalam masa dewasa dini berubah karena pengalaman dan hubungan sosialnya semakin meningkat. Nilai sudah mulai dipandang dengan kacamata orang dewasa. Kesembilan, masa penyesuaian diri dengan hidup baru. Ketika seseorang telah mencapai masa dewasa, berarti ia harus lebih bertanggung jawab karena pada masa ini ia sudah mempunyai peran ganda, peran sebagai orang tua dan pekerja. Yang terakhir yaitu yang ke-10, masa kreatif. Dinamakan sebagai masa kreatif karena pada masa ini seseorang bebas dalam berbuat apa yang ia inginkan. Namun, kreativitas tergantung pada minat, potensi, dan kesempatan yang dimilikinya. Saya akan membahas mengenai ciri-ciri dan tugas perkembangan masa dewasa dini. Yang pertama, masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Pada masa ini, di mana seseorang mulai menentukan jati diri pada karakternya terhadap sebuah tanggung jawab. Di masa ini, seseorang harus dapat menentukan kemantapan pilihan untuk memutuskan sesuatu yang telah ia pilih. Oleh sebab itu, seseorang yang mengalami masa dewasa dini akan terus mencoba berbagai pola kehidupan baru. Sekali seseorang menemukan pola hidup yang diyakini dapat memenuhi kebutuhannya, ia akan mengembangkan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang cenderung berubah. Yang kedua, masa dewasa dini sebagai usia reproduksi. Masa dewasa adalah
masa usia reproduktif. Nah, pada masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga. Namun, ada juga seseorang yang menunda untuk membentuk rumah tangga dengan berbagai alasan, seperti mereka ingin menyelesaikan dan memutai karir mereka dalam suatu lapangan pekerjaan tertentu yang sedang mereka jalani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang ketiga itu, masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak siap memasuki tahap ini, maka akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya. Semua masalah yang dihadapi memerlukan penyesuaian di dalamnya. Yang keempat, masa dewasa dini sebagai ketegangan emosional. Banyak orang dewasa dini mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan masalah yang dialaminya, seperti masalah jabatan, perkawinan, dan lain-lain. Ketegangan emosional seringkali ditampakkan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya bergantung pada ketercapaian penyesuaiannya terhadap masalah yang dihadapinya. Baiklah, itu saja. Terima kasih.